Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama, yaitu ada kata, prasa perba, dan prasa nomina. Kata adalah gabungan beberapa huruf atau morfem yang memiliki makna tertentu. Sementara frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna tertentu. Nah, kalau prasa perba adalah kalimat yang terletak kata kerja di dalam kalimat tersebut, sementara frasa nomina adalah kalimat yang menyatakan adanya unsur kata benda. Contoh, prasa perba, Dani pergi ke sekolah untuk belajar. Di dalam contoh tersebut, kata kerjanya adalah pergi, atau bisa kita ganti dengan aktivitas. Frasa nomina, contohnya Roni masuk rumah sakit. Nomina yang terletak pada kalimat tersebut adalah rumah sakit. Unsur kebahasaan yang kedua ada afiksasi atau pengimbuhan. Pengertian afiksasi adalah proses perubahan kata dasar menjadi imbuhan yang jenisnya itu ada awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhiran. Pembahasan pertama ada prefiks, yaitu awalan. Jenis imbuhannya adalah ber, ke, per, se, di, menya, penya, dan ter. Contoh, awalan ditambah makan yang merupakan perba menjadi dimakan. Dimakan merupakan perba karena suatu aktivitas. Masuk di unsur kebahasaan afiksasi yang kedua, ada infiks atau sisipan. Nah, jenis sisipan hanya ada 4. Yang pertama L, M, R, dan in. Saya ingatkan kembali bahwasanya penulisan sisipan akhiran, akhiran, dan awalan harus diletakkan kata penghubung. Jika untuk di awal kalimat, letakkan kata penghubung di akhir awalan. Sementara untuk di sisipan, letakkanlah kata penghubung di tengah kata. Di awalan, letakkan kata penghubung di awal. Sementara akhiran dan awalan, letakkanlah kata penghubung di depan atau di tengahnya. Contoh, tunjuk. Kata dasar tunjuk jika ditambah jenis imbuhan sisipan L, maka akan menjadi telunjuk. Telunjuk dikategorikan ke dalam bentuk kata nomina, yaitu kata benda. Saya ingatkan kembali bahwasanya kata benda tidaklah hanya merujuk kepada benda saja. Hewan, alamat, dan orang juga termasuk nomina. Contoh kedua, gigi ditambah jenis sisipan R akan menjadi gerigi. Gerigi termasuk kata nomina, yaitu benda. Jenis afiksasi yang ketiga ada sufiks, yaitu akhiran. Jenis akhiran ada an, i, nya, kan, is, tas, in, al, or, at, iya, isasi, us, ik. Mesti ada juga yang lainnya. Contoh, kata dasar makan ditambah jenis akhiran an, maka makan tadi merupakan perba, yaitu aktivitas. Jika ditambah kata akhiran an, maka makan berubah menjadi makanan. Makanan merupakan kategori nomina karena merujuk kepada benda. Contoh yang kedua ada produk. Produk merupakan nomina, yaitu kata benda, ditambah akhiran si, maka produk menjadi produksi. Produksi dikategorikan kepada perba karena merupakan aktivitas atau pekerjaan. Kita masuk di jenis afiksasi yang terakhir, yaitu ada konfiks, awalan, dan akhiran. Nah, konfiks ini biasanya terletak di awal dan di akhir kata dasar. Jenisnya ada kean, penan, peran, beran, berkan, dan senya. Contoh pertama, ada awalan per, jika ditambah kata dasar alat, ditambah akhiran an,
maka kata dasar alat akan mendapat proses imbuhan menjadi kata peralatan. Peralatan dikategorikan kepada kata nomina, yaitu kata benda. Contoh yang kedua, awalan ke ditambah kata dasar merdeka ditambah akhiran an menjadi kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan kata perba. Kita masuk di unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memiliki makna dari suatu objek atau hal lainnya. Jadi biasanya kalimat definisi ini terletak kata adalah dan merupakan di awal kalimat. Nah, kalimat definisi ini merupakan pernyataan umum dari suatu hal atau objek. Contoh pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di contoh wayang, kata adalah terletak di kata dasar setelah wayang yang menceritakan sebenarnya wayang itu apa sih? Seperti itu. Nah, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menceritakan ciri-ciri dari suatu objek atau benda atau peristiwa lainnya. Jadi di kalimat deskripsi ini, seseorang bisa membayangkan bagaimana bentuk suatu benda tersebut ketika dia menceritakan ciri-cirinya saja. Contoh, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Tanpa kita belum pernah melihat wayang topeng itu bagaimana, kita sudah bisa membayangkan wayang topeng itu seperti apa karena sudah dikasih tahu ciri-cirinya bagaimana. Seperti itulah kalimat deskripsi. Unsur kebahasaan teks LHO yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Mudah saja, kalimat simpleks adalah kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu predikat atau satu aktivitas saja. Contoh, ada beragam jenis topeng di museum ini. Predikatnya adalah beragam, hanya satu saja predikat atau aktivitas yang diterangkan di kalimat simpleks. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, kalimat yang bertingkat atau memiliki dua predikat. Contoh, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, perlu diketahui bahwasanya kalimat kompleks selalu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Konjungsinya adalah tetapi. Mudah saja ya, predikatnya ada dua, yaitu aktif pada malam hari dan pada siang hari.